Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang akan saya masukkan sebagai bahan ujian akhir semester matematika fisika dan informatika. Jadi yang akan kita pelajari adalah bagaimana penerapan daripada algoritma baik Gauss-Naif, Gauss-Seidel maupun Gauss-Jordan ke dalam Excel. Kalau di beberapa pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang penyelesaian dengan secara teori, maka pada kali ini kita akan mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Saya ambil contoh soal untuk yang pertama, yaitu penerapan Gauss-Naif di contoh soal di slide yang sama. Kita copy seperti ini. Di soal ini kita lihat bahwa ada 3 bentuk persamaan, sistem persamaan linear: 2x1 tambah 2x2 tambah x3 sama dengan 4. Lalu yang kedua 3x1 kurang x2 tambah x3 sama dengan 1. Kemudian x1 tambah 4x2 kurang x3 sama dengan 2. Lalu bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan Excel? Menggunakan algoritma tadi Gauss-Naif. Pertama kita buat koefisiennya dulu, x1, x2, x3. Kadang-kadang di soal bukan x1, x2, x3 tapi menggunakan koefisien yang lain, misalnya x, y, z. Jadi bisa saja soalnya nanti seperti 2x tambah 2y tambah z sama dengan 4. Itu nanti di sini tinggal dirubah saja jadi x, y, z. Lalu ini B1, B2, B3 adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kita anggap ini sebagai baris pertama, ini baris kedua, lalu ini adalah baris ketiga. Sehingga kalau kita tuliskan, maka kemudian baris pertama itu berisi angka 2 untuk koefisien x1, koefisien x2 2, lalu x3 nya adalah 1. Lalu hasilnya nanti kita disimpan di sini saja, hasilnya adalah 4. Lalu di sini di baris kedua ada 3, lalu minus 1, lalu 1, kemudian hasilnya 1. Berikutnya 1, 4, kemudian minus 1. Hasilnya adalah 2. Oke, ini soalnya. Sekarang kita lihat kembali dulu di slide. Nah, bagaimana penyelesaian algoritma Gauss-Naif? Kalau kalian baca ya, cermati soal algoritmanya, itu yang pertama kali dilakukan pada setiap soal untuk penyelesaian Gauss-Naif adalah koefisien A11 atau baris 1 kolom ke-1, dalam hal ini yang kedua ini disebut sebagai A11. Ini harus dijadikan sebagai atau bernilai 1, dijadikan angka 1. Bagaimana caranya menjadikan angka 1? Caranya adalah kita kalikan dengan 1/2 baris pertama. Jadi nanti 1/2 kali baris pertama berarti kita hanya fokus pada baris yang ini saja. Kalau kita fokus ke baris pertama dikalikan 1/2 berarti 1/2 dikalikan 2 hasilnya nanti 1. Makanya nanti ini berubah menjadi 1 di sini. Lalu yang kedua ini dikalikan dengan 1/2 juga nanti hasilnya 1. 1 dikali 1/2 ya hasilnya adalah 1/2. Kemudian 4 dikali dengan 1/2 hasilnya adalah 2. Makanya nanti hasil dari 1/2 kali baris pertama adalah ini 1, 1, 1/2, 2. Baris kedua, baris ketiga tidak diapa-apakan, maka tinggal dipindahkan saja kembali seperti ini. Oke. Kalau kita terapkan di Excel, maka boleh kita tuliskan angka 1 sesuai soal adalah 1/2 kalikan dengan B1. Maka kita sesuaikan di sini, kita kalikan dengan 1/2. 1/2
kedua kali baris pertama. Oke. Tinggal ditarik, ketemu 1/1/2 dengan 2. Ini tetap, berarti kita copy saja. Oke, langkah pertama selesai. Kemudian langkah kedua, setelah menjadikan koefisien A11 itu sama dengan 1, maka berikutnya kita jadikan matriks diagonal bawahnya ini semua bernilai 0. Bisa kita jadikan 0, yang pertama adalah yang ini, angka 3 ini. Caranya adalah ini. Baris kedua nanti dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Saya tuliskan kembali. Langkah kedua itu adalah baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Bagaimana cara penerapannya? Baris kedua berarti kita fokus mengisi perubahannya nanti hanya di baris kedua ini. Berarti yang ini akan tetap kita copy saja. Demikian dengan ini kita copy. Yang berubah hanya nanti di sini baris kedua. Di situ di soal disebut baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Berarti baris kedua ini kurang 3 kali baris pertama. Baris pertama adalah ini. Tinggal kita drag saja. Ketemulah 0 minus 4 min 1/2 min 1/2. 0 minus 4 min 1/2. Ini minus 5. Kita dapat di sini tadi, ya betul, minus 5 ya. Berikutnya langkah ketiga. Langkah selanjutnya adalah setelah ini 0, maka yang mudah kita jadikan 0 dulu adalah yang ini, karena ini dengan ini kan bisa kita kurangi, sehingga nanti di sini perintahnya B3 dikurangi B1. Langkah 3, B3 dikurangi dengan B1. B3 dikurangi B1 artinya yang berubah di baris ketiga. Jadi ini kita tinggal copy. Yang berubah itu hanya di sini, di baris ketiga. Di sini adalah B3. Sorry. Baik, langkah selanjutnya B3 dikurangi dengan B1. Jadi baris ketiga ini kita akan kurangi dengan baris pertama. Tinggal di drag. Hasilnya 0,3 min 1,5 dengan 0. Kalau di sini ini 0, 3 min 1,5 minus 3/2 dengan 0. Selanjutnya langkah berikutnya adalah menjadikan angka ini minus 4 ini menjadi minus 1, agar supaya nanti 3 ini bisa menjadi 0, maka ini harus dirubah dulu menjadi angka 1. Caranya adalah di sini adalah di min 1/4 dikalikan dengan B2. Supaya hasilnya min 4 ini menjadi 1, maka harus dikalikan dengan minus 1/4. Kita tuliskan langkah 4.
1/4 dikali dengan baris kedua. Berarti ini kita tinggal copy. Dan ini juga kita copy. Jangan lupa jadikan dia value. Lalu kita fokus ke baris kedua. Baris kedua kita kalikan dengan minus 1/4, berarti min 1/4 kalikan dengan baris kedua. Baris kedua adalah yang tinggal lagi ya, hasilnya 01, sudah 1 hasilnya dan sudah sesuai dengan ini 01/8 5/4 atau sama saja 01 0,125 dengan 1,25. Langkah berikutnya adalah menjadikan 3 ini sebagai 0. Caranya adalah B3 dikurangi dengan 3 kali B2. Langkah kelima adalah baris ketiga dikurangi dengan 3 kali baris kedua. Berarti yang berubah adalah baris ketiga, maka ini kita tinggal copy kembali. Baris ketiga ini dikurangi dengan 3 dikali baris kedua. Maka hasilnya adalah 00 min 1,875 0 minus 3,75 sama dengan ini. Karena matriks diagonalnya bawahnya sudah 0, 0, 0, maka kita sudah bisa memperoleh nilai salah satu nilai dari X1, X2, X3. Nah, dalam hal ini yang bisa kita peroleh adalah yang pertama kali kita lihat, karena di sini 0, ini mewakili X1, ini juga 0, mewakili X2, maka yang bernilai pertama kali adalah yang ini, X3. Jadi nanti nilainya adalah minus 15/8 X3 sama dengan minus 15/4. Ini tinggal operasi matematis biasa, nanti ketemu nilai X3. Atau kalau di Excel di sini sama ini tadi mewakili nilai X3, ini adalah nilainya, sehingga kalau di persamaannya kita bisa tuliskan minus 1,875 itu nilai dari X3, nanti akan sama dengan minus 3,75. Operasi matematisnya kalau kita tuliskan nanti pasti adalah X3 nanti nilainya seperti ini, sama dengan, kalau kita lihat persamaannya ini matematisnya seperti, karena ini operasi perkalian, angka yang di depan X3 ini kalau pindah ruas akan menjadi pembagian, berarti minus 3,75 dibagi dengan ini 3,75 ya, berarti ini minus 3,75 akan dibagi dengan ini, karena ini operasi perkalian pindah ruas menjadi pembagian, dibagi dengan minus 1,875 ini, minus 3,75 dibagi dengan ini minus 1,875. Hasilnya adalah 2, nilai X3. Kita lihat di sini nilai daripada X3 ini, X3 adalah 2, sudah sesuai dengan Excelnya. Kemudian nilai X2, setelah nilai X3 ketemu, maka yang bisa dicari berikutnya adalah nilai X2. Karena di sini masih 0 X1, berarti X2 bisa kita cari dari sini. Baris kedua, perhatikan baris kedua, maka persamaannya kan bisa menjadi X2, 1 X2, karena 1 tidak usah ditulis, ditambah, karena nilai yang ini positif, berarti kita pakai tambah 0,125 X3 sama dengan
sama dengan hasilnya ini 1,25, sehingga penguraiannya nanti X2 nanti sama dengan di sini. Harus pastikan ini X2 yang ini plus 0,125 X3 pindah ruas karena penjumlahan, berarti nanti menjadi kurang. Berarti nanti nilainya adalah 1,25 dikurangi dengan 0,125 kalikan dengan X3. X3 tadi nilainya adalah ini 2. Sehingga kita bisa tuliskan 1,25 adalah yang ini dikurang. Ini tadi pindah ruas dikurang 0,125. Ini 0,125 dikalikan dengan X3. Nilai X3 itu adalah angka 2. Tinggal kita klik angka 2 ini. Sama dengan. Maka nilai X2 nya adalah 1. X2 nya nilainya 1. Nah, langkah yang sama kita peroleh juga untuk nilai X1 nya. Ketemu nanti adalah 0. Kita coba lihat 0. Berarti ini adalah persamaannya yang kita lihat, persamaan baris pertama adalah 1x1 ditambah 1x2 ditambah dengan 0,5x3 sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Nah, sehingga dari persamaan tersebut kita bisa peroleh nilai X1. Caranya sama tadi. Yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, berarti nanti hasilnya adalah operasinya adalah negatif, juga negatif, berarti 2 dikurangi dengan X2 dikurangi dengan 0,5 X3. Berarti 2 yang ini dikurang dengan X2. Nilai X2 tadi kan adalah 1. Tinggal ini dikurang dengan 0,5 kali X3, berarti 0,5 adalah yang ini dikalikan dengan X3. X3 nilainya adalah tadi 2. Oke, lalu kita enter. Maka hasilnya adalah 0. Jadi nilainya X1 nya 0, X2 nya 1, X3 nya adalah 2. Sama persis dengan yang di slide PowerPoint-nya. Nah, itulah penyelesaian soal menggunakan Excel untuk algoritma Gauss-Naif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.